Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News. Sidang tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa terkait kasus narkoba digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari ini. Kita akan ajak Anda untuk menyimak langsung jalannya sidang. Terdakwa dengan saksi Samsul Marif serta terdakwa dengan Linda. Selain itu terdapat hasil pemeriksaan forensik terhadap handphone yang telah dituangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan barang bukti digital antara saksi Dodi Poyonegara dengan terdakwa, saksi Linda Pujiastuti dengan terdakwa, saksi Samsul Marif dan saksi Dodi Poyonegara, saksi Samsul Marif dengan terdakwa, serta saksi Linda Pujiastuti dengan saksi Samsul Marif, yang mana membuktikan telah terjadi penyerahan narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 1.000 gram dari saksi Linda Pujiastuti kepada saksi Kasranto. Narkotika jenis sabu tersebut kembali diserahkan kepada saksi Janto untuk dijual. Saksi Janto lalu menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Alek, DPO, dan memperoleh uang senilai 500 juta rupiah. Setelah memperoleh uang hasil penjualan sabu tersebut, saksi Janto menyerahkan hasil penjualan kepada saksi Kasranto. Saksi Kasranto kemudian memberikan uang sebanyak 20 juta kepada saksi Janto sebagai imbalan. Kemudian saksi Kasranto memberitahu saksi Linda Pujiastuti bahwa narkotika jenis sabu tersebut telah terjual agar saksi Linda Pujiastuti mengambil hasil penjualan sabu tersebut. Setelah mendatangi saksi Kasranto, saksi Linda Pujiastuti memperoleh uang sebesar 410 juta hasil penjualan narkotika jenis sabu, sementara uang hasil penjualan sebesar 70 juta rupiah disimpan oleh saksi Kasranto. Saksi Linda Pujiastuti lalu menghubungi saksi Samsul Marif untuk mengambil uang hasil penjualan tersebut. Setelah mendatangi saksi Linda Pujiastuti, saksi Samsul Marif memperoleh uang sebesar 350 juta rupiah hasil penjualan narkotika jenis sabu, sementara uang hasil penjualan sebesar 50 juta rupiah disimpan oleh saksi Linda Pujiastuti untuk akomodasi ke negara Brunei Darussalam, dan terdakwa komunikasi antara saksi Linda Pujiastuti dan saksi Samsul Marif, di mana saksi Samsul Marif meminta uang sebesar 50 juta rupiah sebagai akomodasi imbalan atau upah sebagai kurir narkotika jenis sabu, sehingga sisa hasil penjualan narkotika jenis sabu seberat 1.000 gram menjadi 300 juta rupiah. Kemudian saksi Samsul Marif melaporkan uang hasil penjualan kepada saksi Dodi Poyonegara dan saksi Dodi Poyonegara melaporkan kepada terdakwa. Atas laporan dari saksi Dodi Poyonegara tersebut, terdakwa merasa kecewa dan meminta kepada saksi Dodi Poyonegara dan saksi Linda Pujiastuti untuk melakukan video call conference melalui aplikasi WhatsApp. Namun saksi Linda Pujiastuti menolak untuk melakukan video call conference. Sementara saksi Samsul Marif yang bertindak seolah-olah sebagai saksi Dodi Poyonegara melakukan komunikasi dengan terdakwa, di mana terdakwa mengarahkan untuk menarik sisa narkotika yang berada dalam penguasaan saksi Linda Pujiastuti seberat kurang lebih 4.000 gram, karena uang hasil penjualan menurut terdakwa tidak sesuai kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Linda Pujiastuti. Sehingga saksi Samsul Marif kembali mengambil narkotika sebanyak kurang lebih 4.000 gram dari penguasaan saksi Linda Pujiastuti. 7. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta di mana saksi Dodi Poyonegara, saksi Samsul Marif, saksi Fatullah Adiputra, saksi Nathanael, saksi Timotius, saksi Maulana, saksi Arif dan terdakwa masing-masing keterangannya saling bersesuaian, yang mana membuktikan telah terjadi penyerahan uang hasil penjualan sabu sebesar 27.300 Singapura dolar oleh saksi Dodi Poyonegara kepada terdakwa dengan cara sebagai berikut. Saksi Dodi Poyonegara awalnya menerima hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar 300 juta rupiah dari saksi Samsul Marif, lalu saksi Dodi Poyonegara mengetahui bahwa terdakwa lebih menyukai mata uang dolar Singapura, sehingga saksi Dodi Poyonegara bersama-sama saksi Fatullah Adiputra untuk menukar uang sebesar 300 juta rupiah menjadi mata uang dolar Singapura melalui teller Bank BCA Cibubur Arumdina, yaitu saksi Timotius, dan melalui pemilik perusahaan penukaran uang mata asing dolar Asia Cibubur, yaitu saksi Nathanael. Kemudian pada tanggal 29 September 2022, saksi Dodi Poyonegara dihubungi oleh saksi Arif yang menyampaikan pesan dari terdakwa agar saksi Dodi Poyonegara datang berkunjung ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan MKV Gang Sawo 1 Gang 88 RT 01 RW 04 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saksi Dodi Poyonegara bersama-sama dengan saksi Fatullah Adiputra
pergi menuju rumah terdakwa dari rumah saksi Dodi Pegawai Negara dengan menggunakan mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh saksi Fatullah Adiputra. Saksi Fatullah Adiputra melihat saksi Dodi Pegawai Negara menempatkan paper bag berada pada pangkuan saksi Dodi Pegawai Negara. Setibanya saksi Dodi Pegawai Negara dan saksi Fatullah Adiputra tiba di rumah terdakwa, kemudian saksi Dodi Pegawai Negara turun dari mobil dengan membawa paper bag yang berisi uang sebesar 27.300 Singapura dolar. Pintu pagar rumah terdakwa dibuka oleh saksi Maulana dan saksi Arif menyambut kedatangan saksi Dodi Pegawai Negara dan mempersilakan saksi Dodi Pegawai Negara untuk masuk ke rumah terdakwa karena terdakwa telah menunggu kedatangan saksi Dodi Pegawai Negara. Sementara saksi Fatullah Adiputra menunggu di basement rumah terdakwa. Setelah masuk ke dalam rumah terdakwa menyambut saksi Dodi Pegawai Negara dan mempersilahkan saksi Dodi Pegawai Negara untuk duduk di ruang tamu. Mempersilahkan saksi Dodi Pegawai Negara untuk duduk di ruang tamu. Setelah duduk di ruang tamu, saksi Dodi Pegawai Negara lalu menyerahkan paper bag kepada terdakwa. Kemudian uang sebesar 27.300 Singapura dolar diambil oleh terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah diperoleh fakta di mana saksi Dodi Pegawai Negara, saksi Samsul Marif dan terdakwa masing-masing keterangannya saling bersesuaian, yang mana membuktikan telah terjadi penyerahan narkotika jenis sabu kembali kepada saksi Linda Pujiastuti, hal mana didapatkan pada saksi Dodi Pegawai Negara pada tanggal 29 September 2022 sedang menghadap terdakwa ketika menyerahkan paper bag berisi uang sebesar 27.300 Singapura dolar. Terdakwa lalu mengutarakan kecewaannya karena saksi Linda Pujiastuti tidak berkomitmen sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, terdakwa juga mengatakan kepada saksi Dodi Pegawai Negara penjualan selanjutnya. Terdakwa juga menyatakan bahwa bagian saksi Linda Pujiastuti atas penjualan narkotika jenis sabu adalah 10% dari 400 juta rupiah, yaitu sebesar 40 juta rupiah. Barang yang lain tidak usah lewat saksi Linda Pujiastuti karena terdakwa juga banyak buyer yang lain. Kemudian saksi Dodi Pegawai Negara meminta saksi Samsul Marif untuk berkomunikasi dengan saksi Linda Pujiastuti dan menawarkan harga per 1000 gram narkotika jenis sabu dengan harga 360 juta. Harga tersebut telah mendapatkan persetujuan dari terdakwa. 9. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta di mana saksi Dodi Pegawai Negara, saksi Samsul Marif, saksi Linda Pujiastuti, saksi Kasranto, saksi Janto Peruntutan, saksi Muhammad Nasir, saksi Imron Yoyon, dan terdakwa masing-masing keterangannya saling bersesuaian yang didukung oleh alat bukti surat yang yakni berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan nomor lab 4547-NNF-2022 tanggal 25 Oktober 2022, berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab 4548-NNF-2022 tanggal 25 Oktober 2022, berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan nomor lab 4550-NNF-2022 tanggal 25 Oktober 2022, serta hasil pemeriksaan forensik terhadap handphone yang telah dituangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan barang bukti digital antara saksi-saksi dengan terdakwa yang membuktikan telah terjadinya tindak pidana narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, menukar, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika jenis sabu seberat lebih kurang 5.000 gram yang dilakukan atas kehendak terdakwa. Keterangan terdakwa. Terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar Marhum di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Bahwa terdakwa sudah kurang lebih 30 tahun menjadi anggota Polri dan jabatan terakhir terdakwa sebagai Kapolda Jawa Timur. Bahwa terdakwa selama menjadi anggota Polri tidak pernah mendapat hukuman dan terdakwa selama mengabdi menjadi anggota Polri mendapat penghargaan kurang lebih sebanyak 24. Bahwa terdakwa merupakan kepala keluarga dengan 1 orang istri dan 2 orang anak. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 malam terdakwa menjalani tindak medis di Pondok Indah selama 3 jam total karena melakukan observasi di spinal bahu kanan, lutut, dan engkel sampai rumah kurang lebih pukul 12 malam dan mendapat kabar dari teman terdakwa dari BIN diinformasikan bahwa terdakwa disebut dalam penangkapan anak buah terdakwa. Kemudian terdakwa meminta istri terdakwa untuk memanggil istri saksi Dodi Pegawai Negara keesokan harinya.
bahwa pada tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 8 WIB selanjutnya terdakwa mengobrol bersama dengan istri saksi Dodi Prawiranegara. Kemudian istri saksi Dodi Prawiranegara menjelaskan bahwa saksi Dodi Prawiranegara pada malam hari dijemput oleh pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya terkait perkara narkotika. Kemudian selang 1 jam istri saksi Dodi Prawiranegara dihubungi oleh saksi Dodi Prawiranegara yang mengatakan bahwa nanti ada saksi Samsul Marif bersama kawannya. Kemudian saksi Dodi Prawiranegara menyuruh istrinya untuk mengizinkan saksi Samsul Marif untuk naik ke lantai 2 bersama saudara. Kemudian setelah saksi Samsul Marif dari atas kemudian turun membawa box kayu, namun istri saksi Dodi Prawiranegara tidak mengetahui isinya. Lalu istri saksi Dodi Prawiranegara meminta bantuan kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya setelah terdakwa pulang dari rumah sakit sekira pukul 15.30 WIB, kemudian terdakwa bertemu dengan Kapolri di ruang kerja Kapolri yang kemudian terdakwa diminta Kapolri untuk menuju ke Propam Mabes Polri. Lalu terdakwa menuju ke ruang Kadif Propam lalu diarahkan ke Biro Paminal. Kemudian terdakwa diambil urin, darah, dan rambut untuk keperluan laboratorium. Setelah itu terdakwa dilakukan klarifikasi oleh Biro Paminal, namun pada saat itu penyidik Polda Metro Jaya kemudian sekira pukul 00.30 WIB terdakwa diambil alih oleh penyidik Polda Metro Jaya dan pada saat itu terdakwa dinyatakan sebagai tersangka dan dilakukan penangkapan. Bahwa kemudian tersangka akan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, namun terdakwa menolak karena ingin melakukan klarifikasi terlebih dahulu kemudian memeriksa terdakwa sebagai saksi. Bahwa benar selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa setelah selesai kemudian terdakwa ditempatkan di tempat khusus. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2022 terdakwa diperiksa sebagai tersangka, namun terdakwa diperiksa tidak didampingi oleh penasihat hukum lalu terdakwa menolak untuk dilakukan pemeriksaan. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 terdakwa dilakukan pemeriksaan yang kedua dan diperiksa sampai pagi hari dan didampingi oleh kuasa Henry Yosodiningrat. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022 terdakwa dilakukan pemeriksaan yang ketiga kembali sebagai tersangka. Bahwa pada tanggal 21 November 2022 terdakwa dilakukan pemeriksaan keempat kembali sebagai tersangka, namun pemeriksaan tersebut terdakwa mencabut keterangan terdakwa sebagai saksi maupun tersangka. Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penempatan khusus, istri Dodi Prawiranegara terus menghubungi istri terdakwa dan mengeluh karena saksi Dodi Prawiranegara disangka pasal berlapis. Bahwa terdakwa mulai ditahan pada tanggal 24 Oktober 2022 di Rutan Polda Metro Jaya. Bahwa terdakwa diduga dalam melakukan tindak pidana narkotika. Bahwa terdakwa disangka menyuruh saksi Dodi Prawiranegara untuk menyisikan barang bukti narkotika dan menyuruh saksi Dodi Prawiranegara untuk menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Linda Pujiastuti. Bahwa selanjutnya terdapat komunikasi antara terdakwa dengan saksi Dodi Prawiranegara maupun saksi Linda Pujiastuti, namun komunikasi sempat terhenti antara terdakwa dengan saksi Dodi Prawiranegara pada tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan 21 September 2022. Kemudian antara terdakwa dengan saksi Linda Pujiastuti juga terhenti pada tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan 1 September 2022. Bahwa rencana awal terdakwa setelah pemusnahan tanggal 15 Juni 2022, saksi Dodi Prawiranegara mendapat surat keputusan mutasi jabatan, namun sepertinya saksi Dodi Prawiranegara tidak menerima mutasi tersebut. Kemudian saksi Dodi Prawiranegara meminta terdakwa untuk mengusulkan saksi Dodi Prawiranegara untuk kembali ke Bukit Tinggi. Kemudian terdakwa secara formil telah mengusulkan saksi Dodi Prawiranegara. Kemudian pada tanggal 24 September 2022 ketika terdakwa sakit, terdakwa menerima chat WhatsApp dari saksi Dodi Prawiranegara. Kemudian terdakwa menghubungi saksi Dodi Prawiranegara lalu memerintahkan untuk menarik dan memusnahkan semua barang bukti jenis sabu. Kemudian terdakwa meminta saksi Dodi Prawiranegara untuk video conference dalam pemusnahan narkotika jenis sabu. Namun saksi Dodi tidak merespon. Bahwa terdakwa mengetahui penangkapan pelaku tindak pidana narkotika dengan barang bukti 41,4 kg dari saksi Dodi Prawiranegara selaku Kapolres Bukit Tinggi. Bahwa benar terdakwa membuat narasi pada chat WhatsApp kepada saksi Dodi Prawiranegara yang berisi memerintahkan saksi Dodi Prawiranegara untuk menyisikan barang bukti narkotika dengan tawas dan bonus untuk anggota. Bahwa maksud terdakwa bukan suatu pemerintah untuk menyisikan sebagian barang bukti, tetapi maksud terdakwa untuk menguji saksi Dodi karena ada kejanggalan perhitungan itu latar belakangnya. Apakah saksi Dodi bermain-main atau tidak? Karena fakta di lapangan terdakwa juga sering mendapatkan bahkan
anggota terdakwa setiap ada penangkapan dia sisihkan sebagian untuk dia hisap-hisap sendiri dan sebagainya. Bahwa benar tanggal 20 Mei 2022 terdakwa bertemu dengan saksi Dodi Prawenegara di Hotel Santika di lantai 8. Bahwa terdakwa tidak pernah